Om Swastiastu. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama, aplikasi VHTL pada survei hotel yang akan dijelaskan oleh Gusti Ayu Santidewi, Ayu Medianti, dan juga Felina Kozila. Dan aplikasi kedua, yaitu aplikasi katalog digital berbasis Android yang akan dijelaskan oleh Yuni Wulandari dan juga Ari Trisnawati Putri. Saya Felina Kozila, nomor absen 36, akan mempresentasikan aplikasi yang pertama, yaitu VHTL Survei Hotel. Yaitu sistem pengolah VHTL adalah sistem aplikasi pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data perusahaan usaha jasa akomodasi hotel yang menggunakan kuesioner daftar setiap tahun. Yang kedua, ada dalam proses pengolahan data ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yang diawali dengan proses pencacahan lapangan guna mendapat data dari perusahaan jasa akomodasi hotel. Setelah proses pencacahan lapangan selesai, maka selanjutnya dilakukan proses entry data. Lalu yang ketiga, ada input data yang dibutuhkan adalah dokumen VHTL atau daftar isian kuesioner pencacahan perusahaan usaha jasa akomodasi hasil pencacahan setiap tahun. Fitur aplikasi ada dua. Yang pertama, ada data hotel per provinsi atau kabupaten atau kota madya. Yang kedua, data hotel yang aktif atau tidak aktif. Lalu ada laporan. Laporan ada dua. Yang pertama ada laporan survei hotel dan yang kedua ada laporan perkembangan hotel. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Santidewi, saya nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aplikasi yang pertama, yaitu VHTL Survei Hotel. Di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD, menjelaskan ada 3 buah entitas, yaitu ada petugas, VHTL, dan admin, di mana masing-masing dari entitas tersebut menjelaskan fungsinya masing-masing. Kemudian akan muncul tampilan pada menu program entry VHTL sebagai berikut. Lalu klik program entry tersebut, maka akan muncul menu dalam sistem program entry tersebut. Ada bagian setting database. Pada tampilan menu setting database, tampilan menu tersebut adalah untuk menentukan nama komputer database di mana database VHTL itu berada. Berikut tampilan dari menu login, di mana merupakan menu proses login pada sistem informasi pengelolaan data VHTL, di mana user yang akan menggunakan sistem harus menggunakan login terlebih dahulu. Di dalam database telah dibuatkan beberapa username dan password beserta level atau tingkatannya agar dapat login pada VHTL_program tree. Berikut merupakan tampilan dari menu identitas data. Submenu identitas data ini pertama kali muncul apabila proses login diterima. Artinya, user ID dan password yang dimasukkan pada saat login tersebut sesuai dengan data yang ada di database. Identitas data ini juga berguna jika kita ingin berpindah-pindah kota yang lainnya pada saat pengentrian. Identitas data ini berisi input atau masukan untuk kode provinsi, kode kabupaten atau kota madya, dan tahun pencacahan sebagai identitas dari database VHTL yang akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Kode provinsi dan kode kota madya dapat diisi dengan mengetik atau memilih dari masing-masing input tersebut. Sedangkan untuk tahun pencacahan secara default berisi 2016. Berikut merupakan tampilan menu setelah identitas data terisi, yaitu tampak dari gambar yang dilihat oleh teman-teman. Berikut merupakan gambar menu-menu dan sub-menu lainnya yang muncul setelah proses login dan identitas diisi dengan isian yang benar dan sesuai seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Berikut adalah tampilan menu entry atau update database VHTL. Tampilan menu entry atau update database VHTL adalah submenu terpenting dalam pengolahan data VHTL ini.
karena disinilah pemasukan dan pengupdatean database VHTL dilakukan. Selanjutnya adalah tampilan menu hotel yang masih beroperasi. Gambar di atas merupakan browser atau daftar dari master data VHTL dengan kode provinsi dan kode kabupaten atau KODIA yang telah ditentukan sebelumnya. Browser tersebut terdiri dari dua bagian kelompok, yaitu hotel beroperasi dan hotel tidak beroperasi. Selain itu juga terdapat tombol-tombol entry atau update, tutup double, hapus, reset, visit, baru, dan keluar. Ditambah subbagian identitas hotel dan cari sebagai penunjang dalam proses pengolahan data. Selanjutnya yaitu ada tampilan menu entry atau edit database VHTL. Gambar di atas merupakan menu entry atau edit database VHTL. Ini dilakukan jika memang dokumen VHTL yang datang adalah layak diolah dan ada di browser master hotel beroperasi. Sebelumnya juga, pastikan mengenai klasifikasi hotel tersebut dan sesuaikan dengan klasifikasi dari Dinas Pariwisata Daerah atau PHRI di provinsi tersebut. Dari browse hotel beroperasi, pilih hotel yang sesuai dengan dokumen. Selanjutnya ada tampilan menu validasi. Pada program VHTL akan melakukan validasi secara interaktif per halaman tik yang ditampilkan jadi untuk tiap rincian yang diisi. Pemeriksaan validasi dilakukan oleh program setiap akan melakukan pergantian halaman. Jika datanya belum valid, maka halaman berikutnya tidak bisa ditampilkan, hingga isian tiap-tiap rincian valid sesuai dengan rule validasi yang ditentukan. Untuk menuju ke tampilan halaman berikutnya, dapat dilakukan dengan menekan tombol pick down, dan untuk menuju kembali ke tampilan sebelumnya gunakan tombol pick up, sedangkan jika ingin membatalkan entry atau update dapat gunakan tombol escape. Selanjutnya ada tampilan menu menyimpan data VHTL. Berikut merupakan tampilan menu akhir pada entry atau edit database VHTL jika semua isian telah dimasukkan dan telah valid. Maka tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data hasil entry atau edit tersebut. Saran penambahan fitur. Yang pertama, dalam pengerjaan data VHTL survei hotel perlu adanya dukungan dari pihak masyarakat demi menghasilkan suatu data yang akurat. Yang kedua, dalam sistem informasi pengolahan data VHTL atau survei hotel perlu adanya perbaikan atau penyempurnaan sistem seperti dibuatkan sebuah sistem yang berbasis web pengolahan data VHTL akan pengerjaan entrian. Data dapat dilakukan di mana saja dan tidak perlu melakukan penginstalan program VHTL tersebut. Saya Dewa Ayu Yuni Wulandari, nomor absen 4, akan menjelaskan aplikasi kedua, yaitu katalog digital berbasis Android. Aplikasi katalog digital berbasis Android adalah aplikasi yang berguna untuk memberikan berbagai informasi tentang produk yang dijual dan disajikan melalui ponsel Android. Fitur yang terdapat pada aplikasi katalog berbasis Android. Yang pertama ada fitur scanner, dan yang kedua ada fitur ketikan nama produk. Fitur scanner ini artinya kita membuka aplikasi tersebut dan kita scan barcode yang ada pada produk, atau kita bisa mengetikkan nama produk tersebut. Laporan dari hasil tersebut adalah yang pertama ada harga barang dan juga ada informasi tentang produk tersebut. Berikut adalah gambar aplikasi scanner pada Android. Yang pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi scanner. Aplikasi tersebut bisa kita download pada Play Store. Setelah itu kita buka aplikasi tersebut, maka akan muncul Home Search. Pada tampilan ini adalah proses dari pengguna yang sedang melakukan suatu pencarian produk dengan cara memasukkan suatu kata kunci yang akan digunakan untuk mencari suatu produk yang dicari. Setelah itu, kemudian langsung memencet tombol cari. Maka yang terjadi adalah aplikasi akan memberikan suatu perintah, yaitu perintah untuk memasukkan kata kunci pencarian dari pengguna. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Untuk menampilkan perintah, tulisannya sengaja dibuat menggunakan warna merah agar pengguna tahu
bahwa memasukkan kata kunci adalah hal yang wajib dilakukan untuk menemukan produk yang akan dicari. Di situ kata kuncinya bisa menggunakan scan barcode. Saya Ari Trisna akan melanjutkan presentasi dari Yuni Ulandari. Yang selanjutnya adalah tampilan hasil pencarian. Ketika keyword dimasukkan dalam kolom pencarian, maka kata kunci tersebut akan langsung disambungkan ke database untuk diperiksa keberadaannya. Selanjutnya, ketika pengguna ingin melakukan pencarian dengan cepat, pengguna dapat menekan tombol scan atau barcode seperti tampilan QR dan barcode scanner untuk memudahkan pengguna mencari suatu produk yang langsung menampilkan suatu informasi dari produk yang dipindai. Ini adalah tampilan scanner. Pengguna dapat melakukan pemindaian dengan cara memindai barcode dari produk yang ada pada gambar di atas. Selanjutnya, tampilan aplikasi ketika scanner berhasil menemukan data yang ada pada database. Maka, informasi yang diberikan sangat lengkap. Di halaman tersebut, aplikasi memberikan informasi berupa spesifikasi produk mulai dari foto, tipe barang, asal negara, perusahaan produk, harga jenis, aroma, dan lain-lain. Sehingga memudahkan pengguna untuk memahami dan mengenali produk yang dipindai. Yang terakhir adalah saran untuk aplikasi digital berbasis Android ini. Adalah aplikasi Android yang dibuat ini hanya dapat berjalan pada layar yang beresolusi 2000 atau 2560 dikali 1440. Karena jika menggunakan layar yang lebih rendah ataupun layar yang beresolusi lebih tinggi dari 2000, maka desain atau bentuk dari tampilan aplikasinya akan berubah. Yang kedua adalah aplikasi tidak bisa digunakan tanpa adanya koneksi internet. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dari penjelasan kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.